Pembangunan pelabuhan memakan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan suatu perhitungan dan pertimbangan yang matang untuk memutuskan pembangunan suatu pelabuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Kuliah Teknokrat bersama saya Rio Aditomo Mahardika Putra pada video pembelajaran rekayasa pelabuhan dengan materi tinjauan dalam perencanaan pelabuhan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa dapat mengenal beberapa aspek tinjauan yang diperlukan untuk merencanakan bangunan pelabuhan. Referensi dapat dilihat pada buku karya Bambang Triatmojo tahun 2009 berjudul Perencanaan Pelabuhan. Sebelumnya, mari kita cari tahu apa itu arti atau definisi dari pelabuhan. Pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut yang meliputi yang pertama, dermaga, di mana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang. Yang kedua, peralatan untuk bongkar muat barang atau crane. Dan yang ketiga, gudang atau tempat-tempat penyimpanan di mana kapal membongkar muatannya. Layout dermaga dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pembangunan pelabuhan memakan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan suatu perhitungan dan pertimbangan yang matang untuk memutuskan pembangunan suatu pelabuhan. Keputusan pembangunan pelabuhan biasanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi, politik, dan teknis. Ketiga dasar pertimbangan tersebut saling berkaitan, tetapi biasanya yang paling menentukan adalah pertimbangan ekonomi. Pembuatan pelabuhan secara ekonomis harus layak, yang berarti penghasilan yang diperoleh pelabuhan harus bisa menutup biaya investasi maupun biaya operasi dan pemeliharaan untuk jangka waktu tertentu, serta untuk mendapatkan keuntungan. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa aspek tinjauan yang diperlukan dalam perencanaan pelabuhan, yaitu yang pertama, persyaratan pelabuhan. Yang kedua, perlengkapan pelabuhan. Yang ketiga, pemilihan lokasi pelabuhan. Dan yang keempat, yaitu tinjauan hidrooceanografi. Tinjauan yang pertama, yaitu persyaratan pelabuhan. Di lokasi pelabuhan harus ada hubungan yang mudah antara transportasi air dan darat seperti jalan raya dan kereta api, sehingga barang-barang dapat diangkut ke dan dari pelabuhan dengan mudah dan cepat. Pelabuhan berada di lokasi yang mempunyai hinterland atau daerah pengaruh yang subur dengan populasi penduduk yang cukup padat. Pelabuhan harus mempunyai kedalaman air dan lebar alur yang cukup. Kapal-kapal yang mencapai pelabuhan harus bisa menambatkan sauh selama menunggu untuk merapat ke dermaga. Pelabuhan harus memiliki fasilitas bongkar muat barang dan gudang-gudang penyimpanan barang. Pelabuhan harus mempunyai fasilitas untuk mereparasi kapal-kapal. Tinjauan yang kedua yaitu perlengkapan pelabuhan. Untuk memenuhi persyaratan bangunan, maka pada umumnya pelabuhan memiliki bangunan-bangunan berikut ini. Yang pertama, bangunan pemecah gelombang atau disebut juga breakwater.
Bangunan ini berfungsi untuk melindungi daerah perairan dari gangguan gelombang. Bangunan breakwater dapat dilihat pada slide berikut ini. Gambar di kiri atas yaitu konstruksi breakwater di pelabuhan dengan arah panah yang menunjukkan bangunan breakwater. Gambar di kanan bawah yaitu potongan melintang breakwater. Perlengkapan pelabuhan yang lainnya yaitu alur pelayaran yang berfungsi untuk mengarahkan kapal-kapal yang akan keluar atau masuk ke pelabuhan. Kemudian, pelabuhan juga harus memiliki kolam pelabuhan. Kolam pelabuhan merupakan daerah perairan di mana kapal berlabuh untuk melakukan bongkar muat dan melakukan gerakan untuk memutar. Perlengkapan pelabuhan berikutnya yaitu gudang dan lapangan penumpukan terbuka yang terletak di belakang dermaga untuk menyimpan barang-barang yang harus menunggu pengapalan atau yang dibongkar dari kapal sebelum dikirim ke tempat tujuan. Perlengkapan pelabuhan yang lainnya yaitu gedung terminal untuk keperluan administrasi, penumpang, karantina, bea cukai, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu fasilitas bahan bakar untuk kapal. Kemudian fasilitas pandu kapal untuk membantu kapal besar keluar atau masuk pelabuhan. Dan yang terakhir yaitu peralatan bongkar muat barang seperti kren dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan contoh layout dermaga secara umum. Tinjauan ketiga yaitu pemilihan lokasi pelabuhan. Yang pertama yaitu aksesibilitas. Suatu pelabuhan akan berkembang dengan baik apabila lokasinya terhubung dengan jaringan jalan atau saluran transportasi air dengan daerah di sekitarnya. Yang kedua, daerah pengaruh. Pelabuhan yang memiliki daerah pengaruh yang subur dengan populasi penduduk yang cukup padat dan dekat dengan kota besar di sekitarnya akan dapat berkembang dengan baik. Yang ketiga, ketersediaan lahan. Ketersediaan lahan yang cukup luas, baik di perairan maupun daratan, akan dapat menampung fasilitas pendukung pelabuhan. Yang keempat yaitu hidrooceanografi. Perairan pelabuhan harus tenang terhadap serangan gelombang dan terhindar dari sedimentasi. Untuk itu, sedapat mungkin pelabuhan berada di perairan yang terlindung secara alami dari pengaruh gelombang. Misal, perairan yang terlindung oleh pulau, di teluk, atau di muara sungai. Namun, apabila hal ini tidak memungkinkan, pelabuhan ditempatkan di pantai terbuka dengan membuat konstruksi pemecah gelombang. Dengan konsekuensi, biaya pembangunan menjadi lebih mahal. Fasilitas pendukung. Keberadaan fasilitas pendukung yang memang sudah ada sebelumnya tentunya dapat menjadi keuntungan tersendiri. Sarana pendukung tersebut seperti air bersih, listrik, dan komunikasi. Tinjauan keempat yaitu tinjauan hidrooceanografi. Sangat penting dalam menentukan tata letak suatu pelabuhan. Tinjauan tersebut meliputi yang pertama, tinjauan pelayaran. Yang kedua, tinjauan gelombang. Yang ketiga, tinjauan sedimentasi. Yang keempat, penentuan tata letak pemecah gelombang. Pada tinjauan pelayaran, diharapkan bahwa kapal-kapal yang sedang memasuki pelabuhan tidak mengalami dorongan arus pada arah tegak lurus sisi kapal. Demikian juga, sedapat mungkin kapal-kapal harus memasuki pelabuhan pada arah sejajar dengan arah angin dominan. Contohnya dapat dilihat pada dua gambar berikut ini. Ditinjau dari sisi pelayaran, tata letak pemecah gelombang pada gambar B lebih baik dari gambar A. Tinjauan gelombang. Mulut pelabuhan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga
gelombang tidak langsung masuk ke perairan pelabuhan. Contohnya dapat dilihat pada dua gambar berikut ini. Ditinjau dari sisi gelombang, tata letak pemecah gelombang pada gambar A lebih baik daripada gambar B. Tinjauan sedimentasi. Pelabuhan harus dibuat sedemikian rupa sehingga sedimentasi yang terjadi harus sesedikit mungkin, bahkan kalau bisa tidak ada. Contohnya dapat dilihat pada dua gambar berikut ini. Pada gambar B, di mana mulut pelabuhan menghadap ke arah gelombang dominan, angkutan sedimen sepanjang pantai akan mudah masuk ke alur pelayaran dan perairan pelabuhan, sehingga di lokasi tersebut akan terjadi sedimentasi. Sementara pada gambar A, di mana pemecah gelombang sisi kiri lebih panjang, sedimen lebih sulit atau memerlukan waktu lebih lama untuk bisa mencapai alur pelayaran. Ditinjau dari sisi sedimentasi, tata letak pemecah gelombang pada gambar A lebih baik dari gambar B. Untuk penentuan tata letak pemecah gelombang, harus diambil kompromi sehingga didapat pelabuhan yang andal dan memungkinkan kapal-kapal dapat berlabuh dengan mudah dan aman. Namun juga pelabuhan tidak banyak mengalami sedimentasi. Demikianlah beberapa tinjauan dalam perencanaan pelabuhan yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di channel YouTube Kuliah Teknokrat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita saksikan video kiat mencegah penyebaran COVID-19. Hai, seperti yang kita ketahui bersama, dunia saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 dan itu juga dirasakan oleh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Mas Nia akan berbagi mengenai tips mencegah corona. Apa itu corona? Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini masih berhubungan dengan penyebab MERS dan SARS yang sempat merebak beberapa tahun yang lalu. Sampai saat ini belum diketahui penyebab dari virus corona, tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya termasuk manusia. Dan diketahui pula virus corona berasal dari kota Wuhan di China dan muncul pada bulan Desember 2019 yang lalu. Virus corona muncul dengan beberapa gejala yang berbeda-beda pada pasiennya. Namun, secara umum, gejala virus corona adalah flu, demam, batuk, hingga sesak napas. Bagaimana cara mencegah virus corona? Yang pertama, rajin mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Yang kedua, selalu menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang, olahraga yang teratur, mengkonsumsi vitamin C dan E, dan istirahat yang cukup. Yang terakhir, menjaga jarak dengan orang lain antara 1 sampai dengan 2 meter. Mari kita bersama-sama membantu pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona dengan cara di rumah aja. Stay safe, keep healthy, and stay at home. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like,
komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.